Bayangin lu masuk ke sebuah ruangan, belum sempat ngobrol, lu langsung bisa ngerasain auranya. Kadang terasa berat, kayak ada kabut nggak kelihatan yang bikin lu pengen buru-buru keluar. Kadang terasa hangat, bikin nyaman, bikin betah, meski lu nggak kenal siapa-siapa di situ. Pertanyaannya, gimana mungkin lu bisa merasakan sesuatu yang nggak kelihatan mata? Jawabannya sederhana, itu getaran. Hidup ini penuh dengan getaran. Sama kayak musik yang bisa ngubah mood seketika. Lagu galau bikin dada lu ikut nyesek. Lagu ceria bikin badan lu pengen goyang. Bahkan diam pun sebenarnya nggak pernah bener-bener diam. Semesta ini bukan sunyi, tapi seperti orkestra raksasa yang nggak pernah berhenti main. Dan lu, suka nggak suka, adalah salah satu alat musiknya. Ilmuwan sudah lama membongkar rahasia ini. Max Planck, bapak fisika kuantum, pernah bilang, segala sesuatu hanyalah energi yang bergetar pada frekuensi tertentu. Jadi, kursi, meja, bahkan tubuh lu sendiri yang kelihatannya padat dan diam, sebenarnya terdiri dari partikel kecil yang gak pernah berhenti bergerak. Lu tahu Nikola Tesla kan? Jenius yang nyiptain teknologi listrik modern juga pernah ngomong, kalau lu mau memahami rahasia semesta, pikirkan dalam hal energi, frekuensi, dan getaran. Itu bukan kata-kata puitis, tapi dasar dari semua realitas. Frekuensi adalah bahasa universal. Buat gambaran sederhana nih ya, radio bisa nangkep siaran tertentu karena disetel di frekuensi yang pas. Kalau salah frekuensi, yang kedengaran cuma noise. Hidup manusia pun sama, pikiran, emosi, dan tindakan kita kayak pemancar yang selalu ngirim sinyal. Sinyal itu nyambung ke semesta. Dan apa yang kita tangkap balik tergantung seberapa sinkron frekuensi kita dengan stasiun semesta yang kita mau. Yang menarik, ribuan tahun sebelum sains modern muncul, para bijak udah ngomong hal yang sama. Dalam teks Hermetika ada kalimat sederhana tapi dalam. Tak ada yang diam, semua bergerak, semua bergetar. Di India kuno, getaran universal itu digambarkan dengan mantra Om, suara suci yang diyakini menjadi denyut pertama semesta. Kalau lo pernah dengar orang meditasi sambil berucap Om berulang-ulang, itu bukan sekedar ritual, tapi usaha nyambung ke getaran dasar kehidupan. Para sufi juga punya pandangan serupa. Mereka percaya seluruh semesta ini berdengung dalam zikir abadi menuju sang sumber. Daun yang bergoyang, angin yang berdesir, suara hati manusia, semua dianggap bagian dari simfoni ilahi. Jadi, meski beda bahasa, budaya, dan zaman, kesimpulannya sama. Inti realitas adalah getaran. Sekarang kita zoom in ke tubuh manusia. Tubuh lo bukan cuma daging dan tulang, tapi juga antena hidup. Telinga lo misalnya. Lu bisa dengar suara karena gendang telinga lu bergetar sesuai gelombang udara. Nada tinggi, nada rendah, semua ditangkap karena resonansi. Jantung lu juga berirama. Detaknya bukan cuma tanda lu hidup, tapi juga pemancar getaran ke seluruh tubuh. Lu pernah ngerasain deg-degan berlebihan pas lagi cemas kan? Itu contoh sederhana gimana getaran tubuh berubah karena kondisi batin. Bahkan, otak lu bekerja lewat gelombang listrik. Ada gelombang alfa, beta, theta, delta. Setiap gelombang punya fungsi berbeda, dari fokus, rileks, sampai tidur nyenyak. Teknologi modern kayak EEG bisa ngerekam gelombang ini. Jadi, otak lu bukan sekedar organ biologis, tapi pemancar frekuensi yang nyambung ke semesta yang lebih luas. Ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto dari Jepang. Dia nunjukin molekul air yang bisa berubah bentuk sesuai kata, doa, atau musik yang diberikan. Kata penuh cinta bikin kristalnya indah. Kata kasar bikin bentuknya berantakan. Sekarang ingat, tubuh kita 70%-nya air. Jadi, pikiran, kata, dan emosi literally ngefek ke tubuh kita. Orang yang hidup dalam syukur biasanya wajahnya adem, badannya lebih sehat. Sebaliknya, orang yang kebanyakan marah atau benci gampang sakit. Itu bukan mistik, itu getaran nyata. Kita ibarat pemancar sekaligus penerima. Apa yang kita pikirin dan rasain keluar sebagai getaran dan balik lagi ke diri kita sendiri. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih praktis.
Gimana getaran bisa bantu kita mewujudkan cita-cita? Tesla percaya kalau kita nyambung dengan frekuensi tertentu, kita otomatis terhubung dengan sumber energi yang sama. Atlet tinju legendaris Muhammad Ali punya kebiasaan visualisasi. Dia nggak cuma latihan fisik, tapi juga membayangkan dirinya menang, ngerasain sorakan penonton, bahkan mengulang kata-kata positif itu. Hal itu membuat tubuh, pikiran, dan energinya nyetel ke frekuensi juara. Hasilnya, cita-cita dia nggak cuma jadi angan-angan, tapi jadi kenyataan. Lu juga bisa. Bayangkan cita-cita lu dengan detail. Rasakan emosi seakan-akan itu udah terjadi. Saat lu ngelakuin itu, lu lagi nyetel frekuensi diri lu ke tujuan lu. Dan semesta akan nyambut dan membuat jalannya yang tidak pernah terpikirkan oleh lo. Contoh paling gampang adalah musik. Ribuan orang bisa terhubung dalam satu konser. Mereka nggak saling kenal, tapi getaran musik bikin hati semua orang sinkron. Dalam hidup sehari-hari pun sama, makanan punya getaran. Sayuran segar bikin badan lebih enteng. Junk food bikin tubuh lu lemes. Lingkungan juga punya getaran. Nongkrong bareng orang positif bikin semangat. Nongkrong sama orang toksik bikin hati lu cepet rusak. Semua ini nunjukin lu selalu hidup di antara getaran yang bisa naikin atau nurunin frekuensi lu. Kalau hidup lu berasa lemot, mungkin lu masih bergetar di level 2G. Padahal semesta udah mainnya di 5G. Jangan salahin semesta, sinyalnya ada kok. Yang belum jambung itu antena lo. Jadi upgrade frekuensi lo biar koneksinya makin kenceng. Hukum getaran memberikan satu poin penting. Kita bukan benda mati. Kita adalah energi yang bergetar. Getaran kita menentukan siapa diri kita. Apa yang kita tarik, kemana kita mau melangkah. Sekarang perhatikan nada apa yang kita mainkan. Karena di orkestra semesta ini kita bukan sekedar penonton. Kita adalah instrumen yang bisa bikin hidup kita menjadi melodi yang indah. Atau sumbang, tergantung frekuensi yang kita pilih. Kita semua lagi nyari hal yang sama. Hidup yang layak, hati yang tenang, rezeki yang cukup, bahkan berlimpah. Dan dari sinilah hukum getaran jadi kunci. Rezeki bukan sekedar uang yang nyasar ke rekening. Rezeki itu frekuensi. Kalau hati lu penuh rasa syukur, lu lebih gampang lihat peluang. Kalau pikiran lu jernih, ide-ide segar lebih gampang mampir. Kalau sikap lu ramah, orang-orang jadi betah kerja sama dengan lu. Semua ini sebenarnya gelombang yang lu pancarkan. Dan balik lagi dalam bentuk kemudahan, pertemuan, bahkan keberuntungan. Ada pepatah yang bilang, apa yang ditakdirkan untuk lo akan datang kepada lo, meski seluruh dunia berusaha menahannya. Dan apa yang bukan untuk lo, tak akan pernah sampai meski seluruh dunia menolong lo. Nah, hukum getaran bekerja sebagai jalan takdir itu menemukan lo. Jadi kalau lo lagi kejar rezeki, jangan cuma sibuk di level kerja keras. Periksa juga getaran batin lo. Apakah lo nyetel frekuensi kekurangan, selalu takut, khawatir, minder? Atau lo nyetel ke frekuensi keberlimpahan, percaya, tenang, dan terbuka dengan segala kesempatan? Karena rezeki itu kayak sinyal wifi. Dia sebetulnya udah ada di udara, nggak kelihatan. Tapi siap ditangkap oleh yang nyambung di channel yang bener. Lo nggak perlu maksa-maksa semesta. Tugas lo cuma satu, naikin kualitas getaran lo. Biar sesuai dengan gelombang rezeki yang lo cari. Dan percayalah, saat lo nyambung, pintu keberlimpahan gak cuma kebuka, tapi ngalir kayak sungai yang gak pernah kering.